Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 852 Hijriah. Sekarang pada hadis yang ketiga, qala rahimahullahu taala wa anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi faqala al birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi nafsi sadrik wa karihta ay yaqali'a alaihin nas. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan keburukan, kebaikan dan dosa. Apa itu kebaikan, apa itu dosa? Yang mana yang namanya kebaikan, mana yang namanya dosa? Maka beliau menjawab dengan kalimat yang ringkas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak atau akhlak yang baik. Wal itsmu ma haka fi nafsi sadrik wa karihta ay yaqali 'alaihin nas. Sementara dosa itu adalah sesuatu yang bergejolak dalam hatimu dan kamu tidak mau tahu, kamu tidak mau kalau orang lain mengetahuinya. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini termasuk hadis yang masuk dalam kategori jawami'ul kalim, di mana Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah untuk bisa mengucapkan jami'ul kalim. Jami'ul kalim itu artinya ucapan pendek, ringkas, tapi maknanya sangat luas. Dan ada sejumlah hadis yang seperti ini yang dirangkum oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Arba'in An-Nawawiyah. Seperti misalnya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dua kalimat ini saja kata Imam Syafi'i rahimahullah itu masuk dalam 60 bab fikih. Padahal dua kalimat saja. Betapa luasnya kandungan kalimat ini. Nah, hadis ini termasuk dari jami'ul kalim. Kalimat yang ringkas, simple, tapi mencakup makna yang sangat luas. Di mana Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu bercerita. Sebelumnya di sini ada ada kisah terkait dengan hadis ini. Kata dalam riwayat Muslim, kata An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinata sanatan. Saya pernah tinggal Madinah selama 1 tahun. Yani beliau bermukim di sana selama 1 tahun. Tapi beliau tidak pindah. Beliau tidak pindah domisili ke Madinah. Beliau tidak berhijrah ke Madinah. Tetap tinggal di kampungnya, cuman sengaja datang ke Madinah selama 1 tahun untuk belajar Islam langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma yamna'uni minal hijrah illa al-mas'alah." Tidak ada yang mencegah saya untuk hijrah ke Madinah kecuali karena saya mau banyak bertanya. Kana ahaduna idza hajara lam yas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kenapa? Karena kalau seorang di antara kami sudah hijrah dan tinggal menetap di Madinah, maka dia tidak pernah bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang melarang para sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya dalam masalah agama. Ketika Nabi SAW masih hidup, tentu saja dilarang. Kenapa? Karena mereka pernah mengajukan pertanyaan
kemudian jawaban tersebut ternyata mereka tidak bisa penuhi. Ya. Ya ayyuhalladzina, kemudian turunlah ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukkum. Ya. Wahai orang-orang beriman, jangan bertanya tentang sesuatu yang kalau dikasih tahu jawabannya itu justru menyusahkan kalian. Ya. Maka ini adab dalam hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adab dipatuhi oleh semua sahabat. Tidak ada yang tanya dalam masalah agama sampai turun sendiri penjelasannya dari ayat berupa ayat atau dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarnya. Ya, jelas ya? Makanya kalau mereka ada bertanya ada satu masalah, yakni hukum asal selama tidak dilarang kerjakan saja. Tidak usah misalnya tidak ada larangan nih. Saya kerjakan selama ini tidak ada, tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat saya melakukannya, beliau mendengar saya mengucapkannya, tidak pernah dilarang. Tiba-tiba saya bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak perbuatan saya? Ngapain kamu tanya? Gak usah tanya. Ya. Kenapa? Karena kalau itu dilarang, tunggu turun wahyu. Akan turun wahyu melarang. Karena ini adalah zaman turunnya wahyu. Jadi jangan tergesa-gesa, terburu-buru untuk mengetahui sesuatu yang belum saatnya kalian ketahui. Karena itulah ada namanya sababun nuzul. Ya, dengan hikmah Allah menurunkan ayat-ayat tidak satu kaligus. Diturunkan secara bertahap, ada yang karena ada sebabnya, ada yang tidak ada sebabnya. Itu sesuai dengan hikmah Allah, maka jangan terburu-buru. Ya. Maka hukum asalnya dalam zaman nubuah itu tidak ada pertanyaan. Tunggu ayat turun, tunggu beliau bersabda. Nah, karena itulah kalau sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak ada kaum yang paling tidak membebani dirinya dalam beragama selain para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah kaum yang paling tidak membebani diri mereka dalam agama. Kenapa? Coba lihat, mereka itu kaum yang sangat sedikit pertanyaannya kepada Nabi SAW. Pertanyaannya para sahabat, penduduk asli kota Madinah yang tinggal di Madinah, itu terhitung pakai jari, cuma belasan. Dan semua yang dijawab dalam Al-Quran dengan semua yang tertulis semua yang tersebut di awal ayat, yas'alunaka. Itu pertanyaan sahabat itu berarti. Yas'alunaka anil syahril haram, yas'alunaka anil mahir, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil syahril haram qitalin fi, yas'alunaka anil yatama. Semua ayat-ayat yang awalnya yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Nah, itu pertanyaan dari sahabat Madinah. Dan itu jumlahnya terhitung pakai jari. Ya, hanya belasan. Kalau nggak salah, belasan atau 20-an gitu. Sedikit sekali. Selama 23 tahun mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari beliau terangkat menjadi nabi umur 40 sampai meninggal, 23 tahun setelahnya, hanya itu pertanyaan yang muncul dari para sahabat. Lihat betapa mereka sangat istilahnya kalau kita bilang mengalir dalam beragama, tidak memaksakan. Apa-apa yang tidak dilarang gak usah dipertanyakan. Yang selama ini kita kerjakan Allah tidak temukan ayat menegur, Nabi SAW juga tidak menegur, yang gak usah dipertanyakan, lakukan saja. Mereka kaum yang paling tidak memberatkan diri dalam agama. Ya. Nah, dan ini diketahui oleh semua sahabat, makanya tidak ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq, lihat Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling lama, berapa pertanyaan yang pernah diajukan kepada Nabi SAW? Hampir tidak ditemukan, kecuali pada mungkin 1-2 keadaan gitu. Padahal orang yang setiap hari bersama Nabi SAW, mereka menunggu. Nah, untuk selain penduduk luar kota Madinah, untuk untuk sahabat yang tinggal di luar Madinah, lihat ya, ini Nabi SAW berkecualikan. Kenapa? Karena mereka tinggal jauh dari Madinah. Ya. Mau tidak mau mereka harus bertanya, kan begitu. Karena kalau mereka sudah pulang, turun ayat, mereka nggak sampai kabarnya, kecuali sudah lama, kan begitu. Dibawa dulu kabarnya ke sana, ada ayat turun dan seterusnya. Ya. Kalau kalian di Madinah kan tempat turunnya wahyu, tunggu saja. Nah, Nabi SAW mengecualikan sahabat yang tinggal di luar Madinah, mereka boleh datang dan bertanya apa saja, dan Nabi SAW menjawab. Nah, momen inilah yang biasa ditunggu oleh para sahabat dalam Madinah. Nah, kalau ada orang baru datang dari luar, wah, sudah di dempet sudah itu. Dia akan tanya kepada Nabi SAW dan kita akan kecipratan jawabannya. Karena yang penting bukan kita yang bertanya, kan begitu. Lihat ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tanpa melalaikan apa-apa yang penting bagi mereka berupa ilmu agama. Nah, ini menjadi alasan An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, beliau bisa saja hijrah pindah domisili ke Madinah, bisa.
Tapi kalau saya pindah, saya tidak bisa bertanya-tanya lagi kepada Nabi SAW. Makanya kata beliau, tidak ada yang mencegah saya hijrah, padahal saya bisa hijrah. Bisa, mampu gitu. Tapi kalau saya hijrah, saya tidak bisa bertanya-tanya. Nah, saya lebih senang bertanya. Makanya saya datang ke sana tinggal setahun, nanti balik lagi. Mungkin nanti mungkin datang lagi gitu. Yang jelas tidak apa? Tidak berhijrah ke Madinah. Kata beliau, tidak ada yang mencegah saya untuk hijrah kecuali masalah tanya jawab ini. Lihat ya, maka beliau pun tinggal selama setahun. Disitulah beliau beliau bertanya kepada Nabi SAW dan didengarkan juga oleh para sahabat yang lain. Ya. Dari ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang suatu amalan yang utama, amalan yang afdol, tidak afdol pada semua keadaan. Beda orang, beda keadaan, beda tempat. Kadang amalan yang afdol bagi orang lain kurang afdol gitu. Jelas ya? Contoh misalnya, yang mana yang lebih utama, bacaan Quran atau zikir? Mengaji atau berzikir, yang mana lebih utama? Membaca Quran tentu saja. Ya kan? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hukum asalnya lebih utama dibandingkan zikir. Afdol. Tapi habis sholat 5 waktu, zikir lebih afdol dibandingkan. Nah, kan begitu. Beda-beda. Yang mana lebih afdol? Misalnya puasa sunnah atau menuntut ilmu? Menuntut ilmu lebih afdal. Belajar. Tapi kalau misalnya ada orang, saya lemah fisik saya, ya, dia santri misalnya, lemah fisik. Kapan saya puasa nggak bisa belajar? Ya sudah, jangan puasa, belajar, kan begitu. Atau sebaliknya, ada orang yang misalnya tidak terlalu bisa di sini, ya diambil amalan lain yang bisa dia kerjakan. Saya kuat berpuasa. Ya, menuntut ilmu seadanya, semampunya. Oke, perbanyak puasa misalnya. Jadi tidak semua suatu amalan afdol itu afdol pada semua keadaan dan pada setiap orang. Ada orang yang bagi dia amalan ini lebih utama, amalan ini bagi orang lain itu kurang utama dan seterusnya. Nah, termasuk di sini. Hijrah itu amalan luar biasa besar. Hijrah itu amalan yang luar biasa pahalanya. Jelas ya? Tapi An-Nawas bin Sam'an rela meninggalkan, tidak melakukan amalan hijrah karena beliau memandang saya lebih butuh ilmu, bertanya gitu. Ini pandangan pertimbangan beliau dan tidak diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu pertanyaan Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, fas'altuhu anil birri wal ism. Saya bertanya kepada beliau apa itu albir, apa itu al-ism, apa itu kebaikan, apa itu dosa. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, albirru husnul khuluq. Albir secara bahasa asalnya adalah tempat yang luas. Ya. Makanya dataran outdoor ya, ruangan terbuka bukan dalam bangunan dikatakan albar karena tempatnya luas. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan, yakni ruangan tempat terbuka. Kebalikan dari albar adalah albunyan. Pasangannya bunyan dalam ruangan, albar luar ruangan. Nah, asal kata ro dalam bahasa Arab bar itu bermakna luas. Sehingga makna albir adalah perbuatan yang kebaikannya sangat luas. Jelas ya? Makna albir asalnya adalah suatu perbuatan yang kebaikannya sangat luas. Maka beliau SAW menjawab ketika ditanya apa itu albir, apa itu kebaikan. Dan albir ini termasuk lafaz-lafaz yang memiliki makna yang sangat luas dalam Islam. Ya. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dengan di atas albir wat taqwa. Apa itu albir? Apa itu wat taqwa? Kata para ulama, albir wat taqwa ini termasuk kata-kata yang kalau disebutkan bersama-sama maknanya beda. Tapi kalau disebutkan salah satunya, maka maknanya mencakup yang lain. Sama seperti Islam dengan iman. Islam dan iman kalau disebutkan sama-sama maknanya berbeda. Iman itu rukun iman, amalan batin. Islam itu rukun Islam, amalan zahir. Tapi kalau disebutkan iman saja, maka Islam masuk di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Apakah orang Islam tidak masuk? Masuk juga, karena hanya disebut iman, kan gitu. Nah, sama seperti di sini, albir wa taqwa itu dua kata yang kalau disebutkan bersamaan beda maknanya. Kalau disebutkan terpisah, maka maknanya masuk kepada yang lain. Nah, maka kata albir disebutkan di sini mencakup ketakwaan.
Apa itu albir? Apa itu at-taqwa? Masuk di dalamnya. Ya. Sementara kalau digandingkan dengan takwa, albir itu berupa melakukan amalan-amalan baik, ketaatan, dan at-taqwa menjauhi dosa-dosa. Itu kalau disatukan. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bir artinya melakukan ketaatan, amalan kebaikan, dan takwa artinya menjauhi pelanggaran dan dosa-dosa. Nah, di sini ditanyakan tentang albir. Jadi kalimat yang sangat luas, mencakup ketakwaan di dalamnya, mencakup keimanan di dalamnya. Apa itu albir ya Rasul? Apa itu kebaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq, akhlak yang baik. Tentu saja di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan salah satu bentuknya. Menafsirkan albir dengan salah satu bentuknya. Jelas ya? Bukan menafsirkan albir dengan semua kandungannya. Ini kalau dalam dalam bahasa Arab disebut dengan menafsirkan sesuatu bitadammun. Menafsirkan sesuatu dengan sebagian kandungannya, bukan semuanya. Kalau ditanya misalnya, apa itu gajah? Ada yang bilang gajah itu hewan yang hidungnya panjang, belalainya panjang, kan gitu. Ada yang mengatakan gajah itu yang telinganya lebar. Ada yang mengatakan gajah itu yang besar ukurannya. Apakah semuanya salah? Tidak ada salah kan, semuanya benar, cuma menyebutkan apa? Masing-masing sebagiannya saja. Kan begitu. Nah, sama seperti di sini. Jadi Nabi SAW ketika ditanya apa itu albir, apa itu kebaikan, beliau tidak menafsirkan kebaikan dengan kandungan seutuhnya. Kenapa? Karena sangat luas sekali. Albir itu kalau mau ditafsirkan, albir itu adalah Islam semuanya, kan begini. Datang sahabat yang lain, ya Rasulullah, Islam apa yang paling bagus? Jawabannya berbeda. Ini. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku kalimat yang aku tidak akan tanyakan kepada orang lain. Diajar ini. Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku, dikasih ini. Jadi jawabannya beda-beda, padahal inti pertanyaannya sama. Ini hikmah. Ya, ini salah satu hikmah dalam berdakwah ya. Bagaimana seorang yang menjawab tidak menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui saja, tapi harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh penanya. Makanya para ulama fuqaha mengatakan, kalau ada orang datang bertanya tentang suatu hukum agama, ya, kemudian di situ ada 2-3 pendapat di kalangan ulama, ada pendapat yang paling berat, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Kemudian datang kepada kita bertanya apa hukumnya ini, dan kita tahu ada 2 pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka jawab dengan jawaban yang terbaik untuk dia. Kalau misalnya kata para ulama, kalau kita lihat dia orang yang konsisten dengan agama, kuat beribadah, kuat berpegang teguh dengan agama, kita kasih jawaban yang wajib supaya dia karena wajib ini bagi dia gampang, karena dia asalnya orang istiqomah. Tapi kalau yang datang orang angin-anginan dalam beragama, kadang rajin, kadang tidak, kadang melanggar, kadang ini, ya dikasih jawaban yang sunnah supaya dia tidak berdosa kalau dia tinggalkan. Karena kan Allah menghisab seorang sesuai dengan keyakinannya. Ini di antara uslub dalam berdakwah. Jadi tidak hanya menjawab sesuai dengan pengetahuan dia, tapi juga harus menyesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya. Nah, ini lihat bagaimana Nabi SAW. Di sini, ya, beliau SAW memberikan jawaban yang mungkin sangat dibutuhkan oleh An-Nawas, yang jawaban ini cocok untuk beliau, yang pas untuk beliau di momen itu, ya. Maka beliau menjawab, ya, untuk An-Nawas bin Sam'an bahwa albir, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Ya. Jelas ya? Dan akhlak yang baik ini sudah berkumpul semuanya. Semua kebaikan, karena al-khulqu, akhlak itu ada 2, akhlak kepada Allah al-Khaliq dan akhlak kepada al-makhluk, sesama makhluk. Maka kalimat husnul khuluq, baik akhlaknya itu mencakup 2. Baik akhlaknya kepada Allah, hablum minallah, dan baik akhlaknya kepada sesama manusia. Bukan hanya hablum minnas, tapi hablum ma'al khalq, kepada binatang, kepada hewan, bukan hanya kepada sesama manusia. Ya. Makanya akan diterangkan nanti, wajib bagi seorang itu untuk berakhlak yang baik dengan apapun, kecuali setan. Hanya setan satu-satunya yang biar dibaiki bagaimana tidak bisa berubah. Yang lainnya pasti bisa berubah. Kan begitu. Maka kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik.
berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya dalam ibadah, ya, dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifatnya, merealisasikan konsekuensi namanya Allah pada dirinya. Allah Maha mendengar, maka Dia mendengar saya. Allah Maha melihat, maka Dia melihat saya. Allah Maha memberi, maka saya minta kepadanya. Allah Maha ini memberikan taubat, maka saya taubat kepadanya. Dia aplikasikan setiap makna dari nama-nama Allah kepada dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ini akhlak yang baik kepada Allah. Demikian pula akhlak kepada sama makhluk, bukan hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada manusia secara umum, walaupun kepada orang-orang yang bukan Islam. Bahkan bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan kepada benda-benda mati. Makanya Nabi SAW melarang orang itu pakai sendal sepatu sebelah gitu ya. Satu kakinya pakai alas kaki, kakinya lain tidak. Ini tidak berlaku baik kepada sendal yang satu yang enggak dipakai. Tidak adil kan begitu. Ini diantara husnul khuluq kepada benda-benda mati sekalipun. Kepada benda-benda mati sekalipun. Nah, wallahu taala alam bisawab. Maka inilah kunci kebaikan, memiliki akhlak yang baik. Jelas ya? Dan kalau kita sudah berbicara akhlak, tentu saya bakal panjang. Karena ini makanya kita katakan ini hadis ringkas, tapi sudah. Ini hadis, kalau kita mau syarah kalimat ini, albirru husnul khuluq, kita harus membahas semua akhlak yang baik. Kan begitu. Dan juga kebalikannya, membahas juga akhlak yang buruk. Karena konsekuensi akhlak yang baik adalah meninggalkan akhlak yang buruk. Jadi bakal panjang sekali. Tapi intinya adalah kebaikan yang hakiki yang sebenarnya adalah berakhlak yang baik. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak kepada sesama manusia. Dan ini dua hal yang tidak bisa dua hal yang tidak bertentangan satu sama lain. Karena itulah jangan suka mempertentangkan taat kepada Allah dengan berakhlak baik dengan sama manusia. Ya. Asalnya itu tidak bertentangan. Kalau bertentangan itu biasanya hanya karena kekurangan ilmunya dia sehingga dia berpikir bertentangan padahal tidak, ataukah misalnya sesuatu itu dia kira akhlak kepada manusia padahal bukan, itu bukan akhlak yang baik kepada manusia. Jelas ya? Nah, misalnya ketika terjadi benturan, ya, ketika terjadi benturan antara berakhlak dengan orang tua dengan perintah Allah misalnya. Ya. Dia bilang, ini orang tua saya larang saya belajar agama. Tidak boleh tidak boleh belajar agama. Sementara Allah suruh belajar agama, kan begitu? Berarti di sini terjadi pertentangan. Bagaimana? Yang mana didahulukan? Oh, jelas ketaatan kepada Allah didahulukan. Gak usah didengar orang tuanya. Ini kan mempertentangkan dua hal yang tidak bertentangan. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala mengatakan memerintahkan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala tidak menentukan satu cara tertentu harus seperti itu. Yang penting kamu menuntut ilmu, caranya banyak. Walaupun sekedar bertanya kan sudah menuntut ilmu. Kamu sudah memenuhi kewajibanmu. Kan begitu. Jadi kalau orang tua larang menuntut ilmu, ya cari yang menuntut ilmunya tidak dilarang. Kan begitu. Banyak cara sekarang, apalagi di zaman sekarang kan begitu. Ya. Karena kenapa muncul ini bertentangan? Karena dia berpikir nanti dikatakan menuntut ilmu kalau di pesantren. Nanti menuntut ilmu kalau di kajian-kajian majelis taklim. Nanti menuntut ilmu kalau begini. Kalau cuma bertanya satu dua kali atau mendengar ini mendengar itu enggak dianggap. Ini kan muncul karena minimnya pemahaman dia tentang bagaimana menuntut ilmu yang dimaksud. Jelas ya? Baik. Ketika misalnya ada hal-hal yang bertentangan di tengah masyarakat, kemudian dia mengatakan ini bertentangan dengan syariat Allah. Ya. Nah, ini butuh dia lihat kembali. Pertama, apakah itu betul-betul melanggar ataukah tidak? Apakah di masalah tersebut ada jalan tengah, ada solusi di antaranya atau tidak? Ya. Karena terkadang seorang itu ngotot masalah agama, kemudian melantarkan masalah ini. Contoh misalnya jam istirahat di kantor jam 1. Ya, dia bilang, ini maksiat ini, kita harus pergi sholat di masjid jam tepat waktu. Ya, akhirnya apa? Keluar jam kantor pergi sholat padahal belum jam istirahat. Mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan itu maksiat, kan tidak.
karena kebodohan saja. Itu gunanya sholat zuhur dikatakan sholat ibadah yang memiliki waktu muwassa, waktu lapang. Artinya kamu bisa kerjakan kapan saja. Jangan pertentangkan. Kalau kamu sholat di jam 12 bakal bertentangan. Misalnya setengah 1. Tapi kalau kamu sholat jam 1 jam istirahat kan tidak bertentangan. Nah itu yang dicari, jangan dipertentangkan. Kenapa? Karena di sini kamu punya dua kewajiban, memenuhi kewajiban Allah, kewajiban dari Allah berupa sholat, dan memenuhi kewajiban dari orang yang kasih kamu gaji. Kamu berhak atau kamu wajib untuk memenuhi perjanjian dengannya. Maka jangan dicari pertentangannya. Kan begitu. Jangan dicari pertentangannya, dicari apa-apa yang bisa disamakan. Ya, sehingga tidak bertentangan. Ada suatu amalan misalnya, amalan yang baru dia tahu, baru dia tahu ada hadisnya ternyata seperti ini. Ada amalan seperti ini ternyata. Ya, kemudian misalnya dia mau terapkan di masyarakat, tapi masyarakatnya tidak setuju. Gue bilang bodoh amat, pokoknya ini ajaran Islam, harus diamalkan. Padahal itu mungkin amalan yang sunnah saja, amalan yang sunnah saja. Seperti ada kejadian pernah cerita, masjid baru pertama kali dipakai sholat masjidnya, baru jadi pas peresmian pertama bulan Ramadan. Dipakai sholat hari pertama langsung azan subuh 2 kali. Azan pertama jam berapa? Jam setengah 5 kayaknya, atau jam 4. Kan orang sekitarnya kaget. Ini orang masih makan sahur kan ribut akhirnya. Orang-orang belum tahu bahwa ada azan pertama pada sholat subuh, belum tahu, belum banyak orang yang tahu. Karena itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa meninggalkan sunnah itu lebih afdol kalau gunanya untuk menjaga persatuan dengan masyarakat. Yani menjaga persatuan dengan masyarakat lebih dahulukan dibandingkan mengamalkan sebagian sunnah. Ini ucapan orang yang hikmah dalam berdakwah, jelas. Bagaimana pertimbangan, ya, melihat ke depan dan tidak hanya menang pokoknya ini ajaran Islam harga mati gitu. Enggak boleh dilanggar, enggak seperti itu. Sekali lagi bahwa kebanyakan pertentangan yang terjadi terkadang karena minimnya pengetahuan dia. Maka pada dasarnya hablum minallah dan hablum ma'al khalq itu tidak bertentangan kalau memang betul-betul dipahami dengan cara yang benar, ataukah dikira itu adalah hablum ma'al khalq padahal bukan. Ya, misalnya dipanggil pergi main judi. Kita tidak enak kalau nolak. Solidaritas ya, solidar. Kita pergi. Dikira itu berbuat baik. Dikira itu apa? Hablum ma'an nas, kan begitu. Dia kira itu berbuat baik kepada orang, padahal bukan. Itu menjerumuskan diri kamu dan orang lain sama-sama. Maka ketika bertentangan seperti ini, pasti salah satunya bukan apa? Bukan hablum minan nas, pasti bukan. Ketika bertentangan dengan hablum minallah. Demikian pula sebaliknya, ketika dianggap bertentangan dengan apa yang di tengah manusia, bisa jadi itu bukan hablum minallah yang benar. Bisa jadi kamu yang salah paham. Ya, karena itulah untuk mencapai albir, kebaikan yang sebenarnya sangat dibutuhkan pengetahuan, ilmu agama yang benar, ya, dan pengetahuan terhadap realita di tengah masyarakat. Ya, jelas sampai sini. Wallahu taala alam bissawab. Ini terkait dengan albir. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa itu dosa, apa itu al-ism, beliau juga memberikan jawaban yang ringkas. Kata beliau, mahaka fi sadrik. Dosa itu sesuatu yang bergejolak dalam hatimu, tidak tenang kalau kamu harus kerjakan. Atau kamu baru mau kerjakan sudah banyak pertimbangan. Ya, sudah tidak tenang pikiranmu. Apalagi kalau kamu sudah kerjakan, bergejolak dalam hatimu. Tentu saja ini berlaku bagi orang yang imannya bagus, yang fitrah kemanusiaannya masih normal. Karena namanya fitrah manusia masih normal, itu insya Allah masih terganggu hatinya dengan keburukan. Ya, selama tentu saja kalau dia tahu itu keburukan. Makanya lagi-lagi dibutuhkan ilmu di sini. Nah, maka dosa itu adalah apa yang bergejolak dalam hatimu, tidak tenang kamu habis mengerjakannya kok tidak tenang. Ya, tidak tenang, gak nyenyak tidur, kepikiran dan seterusnya. Dan yang lain, wa karihta yang qali alaihin nas. Kamu tidak mau kalau orang lain tahu. Itu tanda-tanda dosa itu. Tanda-tanda dosa kalau kamu mau mengerjakan sesuatu, hatimu tidak tenang dan kamu tidak mau orang lain tahu kamu kerjakan itu. Atau setelah kamu mengerjakannya,
hatimu tidak tenang, ya. Jelas ya, dalam riwayat disebutkan apa? Mahaka fi nafsik, ya, yang bergejolak dalam jiwamu. Dalam riwayat disebutkan wataradda fi sadar, bimbang dalam hatimu. Dan kamu tidak mau orang lain tahu kalau kamu sudah mengerjakan amalan itu. Maka ini salah satu cara untuk mengetahui hal itu bermasalah atau tidak. Kadang ada orang melakukan suatu perbuatan, saya nggak usah tanyakan deh hukumnya, yang sampai kayaknya kenapa ini kalau saya tanyakan hukumnya. Nah, berarti masalah itu. Kan kadang orang ingin melakukan suatu tindakan, ya, baik itu dalam muamalah, interaksi dalam keuangan ataukah hal-hal yang lain, kekeluargaan, ya, di rumah tangga dan semacamnya. Ya, kan idealnya kan seorang kalau mau melakukan sesuatu yang dia belum tahu, dia tanyakan, dia bertanya kepada orang yang mengetahui tentang hal itu. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kemudian misalnya, saya tidak mau tanya karena kayaknya jawabannya tidak sesuai dengan yang saya mau. Maka kalau kamu tidak mau tahu, kamu tidak mau orang lain tahu perbuatanmu, hati-hati. Bisa jadi, kita tidak bilang pasti ya, bisa jadi kemungkinan besar itu dosa. Karena Nabi SAW mengatakan seperti itu. Nah, ketika ada masalah transaksi keuangan misalnya, dia lakukan selama ini, ya, dia tidak pernah tanyakan karena ada firasatnya kalau dia tanyakan bermasalah ini, kan begitu, bermasalah kalau dia tanyakan ini, mungkin dilarang atau gimana. Akhirnya tidak jadi ditanyakan, atau tidak mau ditanyakan. Nah, ini hati-hati, bisa jadi itu merupakan dosa, dan itu bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka ini kata Nabi SAW, dosa adalah sesuatu yang bergejolak dalam hatimu, membuat hatimu tidak tenang, dan kamu tidak suka kalau orang lain mengetahui perbuatan kamu tersebut. Maka jadikan ini sebagai patokan dalam mengenali kebaikan dan keburukan. Dan kalau kita mau lihat sebaliknya, kalau begitu kebaikan adalah sesuatu yang membuat kamu tenang. Kalau dosa adalah yang membuat kamu tidak tenang, bergejolak hatimu tidak tenang, ya, maka kebalikannya berarti yang merupakan pahala atau kebaikan adalah ketika kamu mengerjakannya kamu tenang, ya, santai, tidak kepikiran. Dan kalau orang lain tahu, kamu pun tidak kenapa-kenapa, biar juga orang tahu, nggak masalah. Itu kan berarti tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau kamu waspada atau tidak mau orang lain tahu, berarti itu bermasalah. Ya, Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini terkait dengan hadis yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala, pada hadis yang keempat, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta tahtaliqu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinu. Muttafaqun alaihi wal lafdzu li Muslim. Ya, hadis ini dan hadis yang kelima, hadis keempat dan hadis kelima, di sini penulis rahimahullah menyebutkan dua hadis terkait dengan adab bermajelis. Adab-adab dalam bermajelis. Apa yang dimaksud dengan majelis? Ya. Ya, majelis itu adalah kumpulan dua orang. Itu majelis. Nah, saya duduk berdua sama teman saya. Sekedar saya duduk saja, itu sudah dikatakan apa? Majelis. Karena majelis dalam bahasa Arab itu isim makan, ya, kata benda yang menunjukkan tempat. Jadi kalau dikatakan majelis berarti makanul julus, tempat duduk. Cuman kalau kita sendirian tidak dikatakan majelis secara urf. Ya. Jadi majelis di sini jangan cuma dipahami majelis taklim atau majelis pengajian, ya, majelis pengajian atau apapun. Ya. Intinya sekedar kita duduk-duduk, ya, sama-sama atau lagi makan di warung yang berdua duduk makan, itu sudah dianggap apa? Majelis. Dan itu ada adab-adabnya. Adab-adab majelis. Jadi majelis adalah sekumpulan dua orang atau lebih, ya, yang duduk di suatu tempat apapun tujuannya. Nah, ini akan dibahas oleh atau disyaratkan oleh penulis rahimahullah melalui dua hadis yang akan datang terkait dengan adab bermajelis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kita terjemahkan dulu hadisnya. Kata beliau, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini termasuk dari sahabat-sahabat yang mujtahidun di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau tinggal di Kufah, ya, dan menjadi sahabat paling utama di sana, dan semua sahabat dan tabi'in yang datang setelahnya berguru kepada beliau di Kufah. Ya. Beliau adalah mujtahid dan pionir pertama dari mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah itu berpulangnya kepada ijtihadnya Abdullah bin Mas'ud, mazhabnya bin Mas'ud. Jadi di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW itu ada 4 atau 3 orang sahabat yang ada mazhabnya. Mazhab artinya ada seorang yang dijadikan tokoh, diikuti pendapat-pendapatnya, diikuti fatwa-fatwanya, orang bertanya kepadanya. Nah, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, atau kata guru Imam Al-Bukhari Ali bin Madini, bahwa tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki mazhab, memiliki murid-murid yang mengikuti pendapatnya, ya, yang belajar darinya kecuali 3. Ya, ini asal muasal mazhab fikih di zaman sahabat. Kata beliau yang pertama Abdullah bin Mas'ud fi Kufah, ya, kemudian Abdullah bin Abbas di Makkah, dan Zaid bin Thabit di Madinah. Abdullah bin Mas'ud di Kufah itu cikal bakalnya mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian Ibnu Umar, ya, di Zaid bin Thabit dan juga Abdullah bin Umar di Madinah itu cikal bakalnya diwarisi oleh mazhab Imam Malik di Madinah. Ya, dan Abdullah bin Abbas di Mekah diwarisi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Mekah. Nah, Imam Ahmad berguru kepada Malik dan Asy-Syafi'i. Ya, ini asal muasalnya. Karena itulah kalau ada yang mengatakan misalnya bahwa tidak ada mazhab di zaman para sahabat, itu karena tidak paham saja dan tidak tahu permasalahan. Ya, dari zaman sahabat Nabi SAW sudah ada mazhab. Artinya apa? Orang di Kufah ikutnya semua ke mazhabnya Ibnu Mas'ud. Tidak pernah mereka ikut ke Ibnu Umar atau ke Ibnu Abbas, enggak. Yang di Mekah ikut Ibnu Abbas toh. Walaupun dia tahu ada pendapat sahabat lain, dia tidak ikuti. Jelas ya? Itu asal muasal mazhab dalam al-Islam, yang dari zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini menunjukkan betapa tingginya keilmuan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau salah seorang mujtahid yang memiliki murid-murid, memiliki mazhab tersendiri di tengah-tengah para sahabat yang lain yang mazhabnya Ibnu Mas'ud yang diwaris oleh Imam Abu Hanifah ini menjadi mazhab yang paling banyak dianut di alam semesta sekarang di dunia Islam. Ya, mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik, segera sebagai pengantar saja terjemahkan dulu ya, saya lupa. Kata beliau Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian duduk 3 orang, maka jangan 2 orang berbincang-bincang atau berbisik-bisik dan tidak mengajak orang yang ketiga. Tunggu sampai yang sendirian ini berbaur dengan yang lain. Baru kamu mau bisik-bisik, silakan. Kenapa? Karena kalau kalian 3 yang 2 berbisik-bisik, maka itu akan membuat yang satu menjadi sedih. Ya, ini salah satu adab dalam bermajlis, yaitu ada adabnya kalau mau berbicara 4 mata sementara kalian lebih dari 2. Ya, ada adab-adabnya. Insyaallah taala akan diterangkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar wa ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal.